Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fama lahu min hadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, ya, kalau bisa ya silahkan merapat, ya, kalau bisa silahkan ya merapat, ya silahkan ya dekat-dekat, ya kecuali mungkin ya orang tua saya yang tidak bisa duduk, ya kecuali bersandar, ya nggak apa-apa lah, ya. Ya. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi menggantikan Ustadz kita semua, Ustadz Ahmad Hanafi hafizahullah ta'ala, pada kajian malam Kamis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu konsisten, istiqamah di atas manhaj salaf. Hal pertama yang perlu atau yang sering saya sampaikan kepada para ikhwah yang belajar, yang datang belajar terutama pada kajian rutin, adalah membawa buku catatan. Seorang penyair mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayd suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu laksana hewan buruan, sedangkan catatan itu adalah pengikat hewan buruan tersebut. Oleh karena itu, tulislah hewan buruanmu, yaitu ilmu, dengan tali yang erat, ya. Tali yang erat di sini adalah catatan. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tusiruha bainal khalaiqi taliqah. Ya, kata penyair ini melanjutkan, merupakan sebuah kedunguan kalau kita berburu rusa setelah ditangkap kemudian dilepaskan lagi, ya, tanpa diikat. Jadi kajian rutin ya diutamakan untuk membawa buku catatan, karena yang namanya ilmu itu lebih mudah terlepas, lebih mudah untuk dilupakan. Ya, benar bahwa pada zaman ini ada YouTube, ada rekaman, tetapi keberkahan bermajelis ilmu lebih besar, ya, tidak bisa dibandingkan dengan pelajaran online. Ya, oleh sebab itu saya selalu mengatakan bahwa alumni kajian offline dengan alumni kajian online itu berbeda. Ya, kalau alumni kajian online itu sok taunya terlalu banyak. Ya, tetapi alumni kajian offline rata-rata memiliki akhlak dan kehati-hatian yang sangat besar. Oleh sebab itu, ya, ini sebagai nasihat bagi diri pribadi saya, ya, karena pada zaman sekarang para penuntut ilmu tidak lagi seperti pada zaman dahulu, 20 tahun yang lalu. Kalau kita menghadiri majelis ilmu, kita sangat semangat, ya, membawa buku catatan. 20 tahun yang lalu, kalau kita mau mendapatkan satu buku, kita membeli satu buku, seakan-akan buku tersebut adalah segala-galanya bagi kita, ya. Tetapi pada zaman sekarang kita sudah tiba pada masa di mana buku sudah bertebaran banyak,
kajian sudah sangat menyebar, tetapi semangat antusias kita untuk menuntut ilmu sangatlah sedikit, bahkan sudah pudar. Oleh sebab itu semangat, motivasi untuk terus belajar, menambah ilmu, ikut kajian itu harusnya selalu ditempa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, atau ucapkanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu untukku. Allah Subhanahu wa taala saja berfirman, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditambahkan ilmu, apalagi kita semua. Oleh sebab itu, terus belajar merupakan kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya, kata para ulama, talabul ilmi minal mahbarah ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu sejak kita mengenal tinta sampai kita masuk ke liang lahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang teladan bagi kita semua dalam belajar dan mengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajar para sahabatnya di Masjid Nabawi dengan pelajaran yang lama, sampai-sampai dikisahkan bahwa pada suatu hari Abu Talha radhiyallahu anhu, Abu Talha itu bernama Zaid ibnu Khalid Al-Ansari. Kalau nggak salah, Abu Talha ayah tiri dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Talha radhiyallahu anhu mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar 70 atau 80 orang para sahabat dalam Masjid Nabawi. Tetapi lama-kelamaan beliau kemudian mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melemah. Suara Nabi kita melemah. Kenapa melemah? Karena beliau kelaparan. Karena beliau sejak pagi belum makan, belum sarapan. Beliau belum sarapan karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Pada saat itu, ketika Abu Talha radhiyallahu anhu mendengar suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melemah karena rasa lapar, beliau kemudian masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada istrinya Ummu Sulaim bernama Rumaisah. Beliau mengatakan, wahai Ummu Sulaim, apakah ada sesuatu? Apakah ada tepung yang bisa kita buatkan roti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Sulaim mengatakan, iya ada. Kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan tepung tersebut lalu membuatkan roti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh waktu. Ya, tidak hanya 5 menit. Ya, butuh waktu. Apalagi pada zaman tersebut, ya, dengan tungku yang serba terbatas, dengan kayu bakar. Kemudian dibuatlah roti tersebut. Ketika telah menjadi roti, Ummu Sulaim atau Abu Talha radhiyallahu anhu memanggil anak tirinya yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, ya Anas, wahai Anas, ambillah roti-roti ini, kemudian pergilah ke masjid dan berikan roti tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengambil roti tersebut dengan dibungkus pada pakaiannya, dan kemudian pergi ke masjid
Sedangkan di masjid Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabatnya yang berjumlah sekitar 70-an atau 80-an. Inilah kesabaran Rasulullah SAW dalam mengajar. Beliau adalah teladan bagi kita semua. Bukan hanya Rasulullah SAW yang kelaparan, ya para jemaah sekalian. Bukan hanya Rasulullah SAW yang kelaparan, tetapi para sahabat yang berjumlah 70-80 tersebut semuanya kelaparan. Semuanya kelaparan. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW melihat Anas masuk dari luar masjid, ya, masuk ke dalam masjid dari luar masjid, Rasulullah langsung tahu bahwa Anas sedang mengantongi roti untuk dimakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas, "Ya Anas, pulanglah ke rumah ibumu, pulanglah ke rumah ibumu. Saya akan datang dengan seluruh para sahabat yang sedang bersama saya. Kami akan makan di rumah." Ketika mendengar hal tersebut, Anas ibnu Malik kemudian bergegas lari. Kenapa Anas ibnu Malik lari? Untuk memberitahukan ibundanya bahwa seluruh anggota kajian yang berjumlah 80 orang akan datang ke rumah kita untuk makan. Sedangkan di rumah kita tidak ada makanan kecuali yang saya bawa ini. Anas bin Malik, di rumah Ummu Sulaim tidak ada makanan kecuali makanan yang dikantongi dalam baju Anas ibnu Malik yang hanya cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Ummu Sulaim kemudian, ya, kalau bahasa kita kelabakan, ya, kebingungan bagaimana caranya untuk memberikan makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya juga Abu Talhah kemudian kebingungan. Ya, Rasulullah akan datang dengan 80-an para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam keadaan bingung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersalat dan masuk ke dalam rumah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk dalam rumah Ummu Sulaim, ya, beliau masuk begitu saja, ya. Artinya tanpa perlu ada suaminya, ya. Tanpa ada suaminya pun Rasulullah bisa masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Ummu Sulaim merupakan bibi atau nenek Rasulullah SAW dari jalur sepersusuan, karena Rasulullah SAW atau nenek Rasulullah SAW yang bernama Salma bintu Amr adalah bagian dari kaum Ansar. Ya, nenek Rasulullah SAW adalah dari kaum Ansar. Nenek Rasulullah ini sepersusuan dengan Ummu Sulaim. Oleh sebab itu, kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim, maka seakan-akan beliau masuk ke rumah bibi sepersusuannya. Ya, bibi sepersusuan. Demikian pula rumah Ummu Haram, karena Ummu Haram bintu Milhan merupakan saudari dari Ummu Sulaim. Ya. Kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah mereka, maka tidak perlu ada suaminya yang di rumah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kadang tertidur di pangkuan Ummu Sulaim. Ya. Kadang tertidur di pangkuan Ummu Sulaim dan sering tidur di rumah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim dan melihat Ummu Sulaim dan Abu Talhah kebingungan, maka Rasulullah kemudian menyabarkan kepada mereka, menyabarkan mereka, tidak perlu khawatir. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil roti tersebut dan menyimpannya dalam nampan, lalu memanggil 10 orang sahabatnya dari dalam rumah. Para sahabat 80-an orang tersebut semuanya berada di luar rumah Ummu Sulaim. Rasulullah memanggil 10 orang untuk makan, untuk menyantap roti yang sedikit tersebut. Ketika
10 orang tersebut sudah makan dan keluar, ternyata roti tersebut tetap tersisa sebagaimana sedia kala. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 10 orang keluar, Rasulullah kemudian memanggil 10 orang lagi untuk makan. Demikian seterusnya sampai 80 sahabat tersebut kekenyangan. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, pelajaran yang kita ambil yang dari kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah sosok-sosok hebat yang hidup serba kekurangan, tetapi semangat mereka atau antusias mereka untuk mempelajari ilmu agama sangatlah besar. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW merupakan murabbi yang sangat luar biasa. Karena dalam kondisi kekurangan, beliau sukses mentarbiyah para sahabat di berbagai bidang keilmuan. Dalam serba kekurangan, beliau sukses mentarbiyah para sahabat dalam berbagai bidang keilmuan. Di bidang bahasa misalnya, Zaid bin Thabit menguasai sekitar 7 atau 8 bahasa internasional pada zaman tersebut. Di bidang perang dan jihad ada Khalid ibn Walid, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Sa'ad ibn Waqqas. Di bidang politik dan pemerintahan ada Umar ibn Khattab, ada Uthman ibn Affan, ada Ali, ada Abu Bakar, dan beberapa sahabat yang lain. Para sahabat radhiyallahu anhum tertarbiyah di sisi Rasulullah SAW dalam kondisi yang serba kekurangan. Tetapi Rasulullah SAW sukses menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna artinya manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menjadi sosok-sosok yang dianggap sempurna, walaupun sempurna dari segala sisi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kalangan manusia ada sosok-sosok yang sempurna. Kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa Asiyah wa lam yakmul minan nisa'i illa Asiyah wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli al-tharidi ala sa'iri at-ta'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak kaum laki-laki yang sempurna dan di kalangan wanita tidak ada yang sempurna kecuali Asiyah radhiyallahu anha, Asiyah istri Fir'aun, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita-wanita yang sempurna adalah Asiyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, dan putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah 4 sosok wanita yang sempurna. Oleh sebab itu, kita semua yang sudah menikmati kehidupan yang sangat luar biasa, bahkan pada zaman sekarang kemajuan kita semua, kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan pendidikan sosial dan sebagainya, harusnya menjadikan kita semua menjadi atau tetap semangat untuk mengkaji dan belajar agama. Pada zaman dahulu, kalau kita ikut kajian,
Di parkiran masjid motor pun sangatlah sedikit, ya, sangatlah sedikit. Saya masih ingat kalau ikut kajian, ya harus jalan kaki, ya, harus jalan kaki. Saya dulu di Kota Bobo kalau ikut kajian harus jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Ya. Tapi zaman sekarang, alhamdulillah, kalau kita ikut kajian, maka ya parkiran tidak lagi penuh dengan motor, tapi sudah penuh dengan mobil. Ya. Ini artinya, ya, atau ini mengisyaratkan bagi kita semua bahwa nikmat kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua hendaknya menjadi wasilah, sarana kita untuk tetap bertarbiyah, untuk tetap belajar agama, ikut kajian, untuk tetap ikut kajian keilmuan. Apalagi zaman sekarang sudah ada YouTube, ya. Orang-orang mengatakan cukuplah saya mendengarkan lewat YouTube karena sibuk dan sebagainya. Tentunya hal ini merupakan kemunduran bagi para penuntut ilmu, kemunduran bagi kita semua yang ingin belajar agama. Ya. Dan kita harus pahami bahwa semakin kita mendapatkan banyak rezeki, semakin kita mendapatkan banyak rezeki, maka peluang diri kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Semakin kita mendapatkan banyak rezeki, maka peluang bagi diri kita untuk semakin jauh dari Allah sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya di muka bumi, maka mereka akan menjadi hamba-hamba yang pembangkang. Ya, mereka akan menjadi hamba-hamba yang pembangkang. Oleh sebab itu, seseorang yang ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya berhati-hati. Ya, menjadikan rezeki tersebut sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk semakin jauh. Ya. Menjadikan rezeki tersebut untuk semakin rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, ya, rajin salat, rajin menghadiri kajian-kajian keagamaan, bukan malah menjadikan dirinya semakin jauh dari keilmuan, dari ibadah, ya, dari akhlakul karimah. Ini seharusnya menjadi evaluasi bagi diri pribadi saya dan bagi kita dan bagi diri kita semua, bahwa zaman sekarang, zaman telah berubah. Ya, saya sendiri merasakan bahwa, ya, ibadah kita semua 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sedikit banyak telah berubah, ya, kalau dibandingkan dengan ibadah kita pada zaman sekarang. Ya, pada zaman dahulu, subhanallah, ya, pada zaman dahulu, ya, subhanallah, keimanan sangatlah kuat. Ya, pada zaman sekarang mungkin sudah banyak tergerus oleh berbagai macam hal. Oleh sebab itu, kita semua harus mengevaluasi diri kita, bermuhasabah. Apa yang telah hilang dari diri kita semua? Apa yang telah hilang dari diri kita semua? Kita semua harus bermuhasabah, apalagi para generasi muda kita, ya, para anak-anak kita, para remaja kita, ya, yang sedikit banyak tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, makanya ada seorang ulama di Arab Saudi menulis buku berjudul Abna'ul Multazimin. Abna'u al-Multazimin, artinya anak-anak ikhwah, kalau bahasa kita, anak-anak ikhwah. Karena beliau melihat fenomena anak-anak ikhwah dalam tanda petik itu tumbuh dan berkembang, tetapi tidak sesuai dengan, ya, tidak sama dengan ketaatan ayahnya. Dia terdidik di rumah yang agamis, tetapi kelakuan, akhlak, ibadahnya tidak sesuai dengan rumah tempat ia tertarbiyah. Ya, semoga anak-anak kita tidak demikian.
Oleh sebab itu beliau menulis buku ini untuk memperingatkan kepada kita semua bahwa mentarbiyah anak-anak kita agar seperti kita adalah sebuah kewajiban. Mentarbiyah anak-anak kita agar mereka seperti kita adalah sebuah kewajiban. Karena sangatlah disayangkan, ya, kita dahulu mungkin orang tua kita banyak kelalaiannya, orang-orang tua kita banyak kelalaiannya, ya, mungkin di antara mereka ada yang tidak sholat, ya, atau dahulu mungkin mereka sholat tapi tidak pintar membaca Al-Quran, ya, tapi kita anaknya alhamdulillah, ya, bisa konsisten, bisa belajar dan sebagainya, ya, tapi hal tersebut, ya, kita sehendaknya tidak boleh menjadikan anak kita atau tidak boleh melihat anak-anak kita seperti orang tua kita, ya. Kenapa? Karena orang tua kita tidak sholat dengan berbagai macam faktor. Mungkin ilmu pada zaman tersebut belumlah banyak, ya. Pada zaman 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya, kalau ada orang yang belum sholat, mungkin kita masih maklum. Kenapa? Karena ilmu itu belum tersebar, belum banyak ustaz, ya, belum banyak ustaz. Bahkan yang pakai jilbab pun hanya terlihat 1-2, ya. Di sekolah umum atau sekolah mana saja yang pakai jilbab pun sedikit sekali, ya. Bahkan yang mau berfoto untuk ijazah tidak boleh, ya, berfoto dalam keadaan memakai jilbab, harus dibuka jilbabnya, ya, pada zaman dahulu, ya. Karena memang ilmu sangatlah sedikit. Pada zaman sekarang, ya, hendaknya tidak demikian, ya. Hendaknya dengan tersebarnya ilmu, anak-anak kita, adik-adik kita hendaknya lebih teratur ibadahnya, lebih teratur akhlaknya, lebih teratur, ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban bagi kita semua, ya, kewajiban bagi kita semua yang, ya, rata-rata kita di sini berumur, ya, di atas 20 atau 30 tahun. Ya, ini kewajiban bagi kita semua terhadap adik-adik, anak-anak kita yang masih berumur belasan tahun. Ya. Rasulullah SAW sangat perhatian dengan anak-anak yang masih remaja. Rasulullah sangat perhatian dengan pembinaan anak-anak remaja. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, ayah Zaid ibn Thabit mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hada Zaidun qad hafidha bid'ata 'ashara surah, qad hafidha bid'ata 'ashara suwar. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini Zaid putraku, dia telah menghafal belasan surah dari Al-Quran. Pada saat itu, ya, pada zaman tersebut, kalau menghafal belasan surah dari Al-Quran dengan usia 12 atau 13 tahun merupakan hal yang sangat luar biasa. Itu menandakan anak tersebut merupakan anak yang cerdas. Kenapa? Karena pada zaman tersebut seseorang tidak menghafal Al-Quran kecuali memahami apa yang ia hafal. Seseorang tidak menghafal Al-Quran kecuali telah memahami semua yang ia hafal. Berbeda pada zaman sekarang. Ya, zaman sekarang, ya, adik-adik kita menghafal kadang tidak tahu maknanya. Ya, kadang tidak tahu maknanya. Oleh sebab itu, ya, ini juga sebagai, ya, usulan, saran, bahwa kalau ada anak kita yang sudah jadi hafidh, maka jangan jadikan khataman Al-Qur'annya sebagai, ya, sebagai ujung dari perjalanannya menuntut ilmu. Karena seorang hafidh Al-Qur'an, ketika ia mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an, itu artinya ia masih masih berada di awal perjalanan menuntut ilmu. Karena menghafal Al-Quran itu ibaratnya membangun sebuah fondasi. Ya, kalau khatam Al-Quran, maka artinya fondasi rumahnya telah terbangun. Kalau ia tidak melanjutkan belajarnya, maka, ya, laksana ia hanya membangun fondasi dan tidak membangun rumah sama sekali. Oleh sebab itu para penghafal hendaknya melanjutkan, ya, kajian, belajar, menuntut ilmu. Tidak hanya
berhenti ketika telah mengkhatamkan Al-Quran. Zaid ibn Thabit ketika dilihat oleh Rasulullah SAW sebagai remaja yang sangat luar biasa, maka beliau mengatakan kepada Zaid, "Ya Zaid, ta'allam kitab al-Yahud, fa inni la amanuhum ala kitabi." Wahai Zaid, belajarlah bahasa Yahudi. Belajarlah bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ya. Ya, juga kalau bahasa Ibrani dan juga bahasa Suryani, ya, juga bukan bahasa, ya, inna maqali rahmatan, ya, faqad inna maqali, bukan yang seperti itu, ya. Ya, itu ya dukun, ya, itu dukun, bukan kiai. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Zaid, belajarlah bahasa Yahudi karena saya khawatir mereka akan mengubah Al-Quran. Mereka akan mengubah Al-Quran atau mereka akan menulis kepadaku surat tulisan sehingga mungkin saya tidak bisa baca, atau mereka akan memperbodohiku. Maka Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu kemudian belajar bahasa Yahudi sebanyak 15 hari. Ya, beliau belajar bahasa Ibrani dan menguasainya selama 2 pekan. Ya, selama 2 pekan. Ya, ini kecerdasan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala, dan tentu dengan bimbingan dari guru, tidak mungkin belajar otodidak, ya. Rasulullah juga sangat perhatian dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sangat perhatian dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya ketika beliau berboncengan dengan Ibnu Abbas, Rasulullah kemudian bersabda kepada beliau, "Ya Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujah." Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Rasulullah sangat perhatian dengan para remaja, termasuk Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Termasuk Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, termasuk Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, ya. Dan para remaja-remaja yang lain. Ya, terkait dengan para sahabat junior, saya menulis sebuah tulisan yang berjudul Ibunda Para Sahabat. Ibunda para sahabat. Ya, bagaimana ibunda para sahabat mendidik dan mentarbiah putra-putri mereka, ya. Ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada ibunda Abdullah ibn Abbas, ada ibunda Abdullah ibn Umar, ada ibunda Usama ibn Zaid, ada ibunda Abdullah ibn Ja'far, dan ibunda-ibunda yang lain. Ya, bisa di share di Google, Ibunda Para Sahabat, Ibunda Para Sahabat di situs Markaz Inayah. Ya. Kenapa saya menulis hal ini, tulisan seperti ini? Karena untuk mengingatkan istri-istri kita, ya. Untuk mengingatkan istri-istri kita, para ibunda, agar fokus untuk mendidik dan membina putra-putri mereka. Kenapa para ibunda? Karena rata-rata anak-anak kita kebanyakan waktunya bersama ibundanya, ya. Kalau kita kan ya pergi pagi pulang sore, ya. Pergi pagi pulang sore, kadang bertemu dengan anak cuma 2 jam 3 jam dalam satu hari. Itu pun kalau kita lagi memiliki senggang waktu. Kalau tidak, kadang kita bertemu cuma setengah jam, setelah itu tidur, kemudian pagi juga sampai pagi, kemudian kita berangkat. Ya, dia juga berangkat ke sekolah atau ke mana-mana. Oleh sebab itu, ya, pembinaan kepada remaja dan remaja kita harus dimasifkan, apalagi pada zaman sekarang yang merupakan zaman fitnah, ya, zaman yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman, sayati 'alan nasi zaman, ya, sayati 'alan nasi zaman tadkhulul fitnatu hatta fi qa'ri al-buyut, akan datang suatu zaman di mana fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kita semua. Dan ini terbukti, ya. Sekarang fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah kita semua. Masuk ke dalam kamar, ya, bahkan kamar rumah, bahkan dalam kantong kita. Ya. Ini merupakan, ya, salah satu ucapan Hudzaifah ibnu al-Yaman
yang terbukti sampai sekarang. Oleh sebab itu, ya, sekali lagi bahwa pembinaan pendidikan terutama terhadap para muda-mudi kita, para remaja dan remaja kita sangatlah urgen, sangatlah urgen, sebagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan pendidikan dan pembinaan mereka. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dididik oleh Rasulullah SAW sebagai remaja yang rajin ibadah. Makanya ketika Rasulullah masuk ke rumah Hafsah bintu Umar adalah saudari dari atau kakak dari Abdullah ibn Umar, dan Hafsah merupakan istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Hafsah, beliau kemudian bersabda kepada Hafsah, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-lail." Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah ibn Umar kalau dia konsisten salat malam. Kemudian Hafsah memberitahukan sabda Rasul ini kepada adiknya Abdullah. Kemudian Abdullah mengatakan, "Ma taraktu qiyamal lail ba'da an sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau, saya tidak mendengarkan qiyamul lail setelah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah ibn Umar kalau dia konsisten salat malam. Tentunya konsisten salat malam di sini adalah konsisten salat witir, baik di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Karena salat witir atau salat malam itu berawal dari ba'da isya sampai fajar, sampai salat fajar. Rasulullah SAW juga mendidik banyak para sahabat dengan didikan yang sangat luar biasa. Mendidik Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah ibn Amr ketika masih berusia 17 tahun, 18 tahun, beliau dinikahkan oleh ayahnya. Ya. Tetapi beliau sama sekali tidak menyentuh istrinya. Karena malamnya dihabiskan dengan ibadah dan siangnya dihabiskan dengan puasa. Tidak ada waktu untuk menyentuh istri. Akhirnya istrinya mengeluh kepada mertuanya. Kemudian mertuanya, yaitu Amr ibn al-As, mengeluh kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mendatangi Abdullah ibn Amr. "Ya Abdullah, balaghani annaka tasumud dahr." Ya Rasulullah, sampai kepadaku suatu informasi bahwa Anda ini berpuasa setiap hari. Maka Rasulullah mengatakan, jangan berpuasa setiap hari. Cukup berpuasa 3 hari dalam sebulan. Abdullah ibn Amr mengatakan, kalau cuma 3 hari dalam sebulan itu sangatlah mudah bagiku, wahai Rasulullah. Saya mau yang lebih dari itu. Kalau kita kan maunya cukuplah 1 hari dalam sebulan, atau jangan, 1 hari pun jangan. Tapi Abdullah bin Amr mengatakan 3 hari sangatlah sedikit. Saya ingin puasa lebih banyak dari sekedar 3 hari. Rasulullah mengatakan, kalau begitu berpuasa 2 hari dan tidak puasa 1 hari. Hari ini misalnya hari Rabu Kamis puasa, Jumatnya jangan. Kemudian Sabtu Ahad berpuasa, Seninnya jangan. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, itu terlalu sedikit bagiku. Apakah ada yang lebih utama dari itu? Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisiyami Daud, maka hendaknya engkau berpuasa Daud, dan tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud, berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Ini juga perhatian Rasulullah SAW kepada para pemuda, agar jangan berlebih-lebihan dalam beribadah, karena
ada hak untuk diri kita, ada hak untuk keluarga, ya, ada hak untuk istri, ada anak, ada hak untuk anak-anak. Rasulullah SAW juga adalah sosok seorang suami yang sangat luar biasa, ya. Sosok seorang suami yang sangat luar biasa. Ketika di akhir hayatnya beliau memiliki 9 istri, ya. Orang yang memiliki 2 istri, 3 istri itu sudah, ya, kewalahan bagaimana mengatur waktunya, ya. Ya, makanya para ustadz kita itu tidak menikah poligami, ya. Ya, para ustadz kita tidak menikah poligami karena terlalu banyak menguras waktu, ya. Ya, satu istri saja, ya, sudah habis waktu dengan itu, ya, apalagi dengan banyaknya anak-anak, ya. Tentunya ini bukan, ya, motivasi untuk beristri satu, ya. Ya, tidak, saya netral, ya. Saya netral terkait hal tersebut, ya. Tetapi ini berarti bahwa, ya, sebagai isyarat bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat luar biasa. Dalam satu waktu beliau memiliki 9 istri, tetapi tidak ada satupun ibadah, kegiatan keagamaan beliau yang terbengkalai. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau merupakan apa? Ya, kalau bahasa kita, ahli manajemen yang sangat luar biasa, ya. Rasulullah adalah ahli manajemen. Kalau dalam bahasa Arabnya ahlu takhtid, dan manajemen merupakan sunnah mahjurah, ya. Saya sering ya, ulang-ulangi bahwa manajemen at-takhtid, perencanaan itu merupakan sunnah mahjurah. Seandainya Rasulullah SAW bersikap tiba masa tiba akal, ya, tidak mungkin bisa mengatur 9 istrinya, mustahil, ya. Ya, tapi Rasulullah punya waktu-waktu tertentu, ya, waktu-waktu yang telah diatur. Makanya dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah seorang sahabat mengatakan bahwa Rasulullah itu membagi waktunya dengan 3 waktu. Satu waktu untuk umatnya, satu waktu untuk istrinya, untuk keluarganya, satu waktu untuk dirinya sendiri. Ya, satu waktu untuk dirinya sendiri, untuk beribadah, untuk dan sebagainya. Tetapi satu waktu untuk dirinya sendiri ini beliau juga bagi 2. Ya. Ya, walaupun waktunya untuk dirinya sendiri, tapi beliau tetap bagi 2. Satu waktu untuk dirinya sendiri dan satu waktu untuk umatnya. Ya, untuk umatnya. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Beliau bukan hanya seorang ayah, beliau bukan hanya seorang suami, tapi beliau adalah seorang komandan perang. Beliau seorang kepala negara. Ya. Beliau seorang murabbi, ya, yang tiap hari ada kajiannya. Ya. 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 Oleh sebab itu beliau adalah sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang sempurna. Semua jenis keteladanan ada pada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawma al-akhir. Ya, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi, ya, orang-orang yang, ya, bagi diri kalian dan bagi orang-orang yang, ya, mengharapkan hari akhir. Ya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan hari akhirat. Oleh sebab itu hendaknya bagi kita semua untuk terus, ya, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya, untuk terus meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena itulah konsekuensi dari bermanhaj salaf. Itulah konsekuensi dari bermanhaj salaf. Manhaj salaf tidak hanya terkait dengan akidah, tapi manhaj salaf itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Kalau ada orang yang akhlaknya, yang akidahnya bagus, tapi akhlaknya bobrok,
maka dia dianggap tidak bermanhaj salaf. Ya. Kalau ada orang yang akidahnya bagus tapi ibadahnya juga tidak bagus, maka dia tidak dianggap bermanhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf dinilai dari 3 ini. Atau bahasa kasarnya, salafi itu, kalau Anda menganggap seorang salafi, harus dilihat dari 3 unsur ini. Semakin 3 unsur ini adalah banyak pada dirinya, maka dia adalah seorang salafi yang hakiki. Semakin 3 unsur ini ada dalam dirinya, akidah, ibadah dan akhlak, maka dia adalah salafi yang hakiki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sampai jam berapa biasanya kalau ujian? Sampai jam berapa? Sampai waktu salat jam? Waktu salat jam berapa? Sudah masuk ya? Kalau gitu kita akhiri atau kita lanjutkan? Atau ada sesi tanya jawab atau enggak ada ya? Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetapi apa yang saya sampaikan itulah juga yang saya sampaikan kepada para ikhwah sekalian semua, bahwa kader-kader Wahdah Islamiyah tidak boleh seperti kader-kader ormas yang lain. Bahwa kader-kader Wahdah Islamiyah atau menjadi simpati Wahdah Islamiyah harus menjadi orang-orang yang giat belajar, orang yang giat beribadah, dan orang yang giat berakhlak. Karena saya sering ulangi bahwa setiap kader di Wahdah Islamiyah itu adalah kader atau adalah orang yang sangat diperlukan. Kader-kader Wahdah Islamiyah sedikit dibandingkan dengan ormas-ormas yang lain, sedikit. Tetapi mereka memiliki kualitas. Kalau ormas-ormas yang lain, kebanyakan atau mayoritas kadernya adalah orang awam yang tidak bisa berdakwah. Tetapi kader Wahdah Islamiyah, walaupun sedikit, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang harus berdakwah. Mereka harus berkualitas. Sebab itu, terus menerus untuk saling mengingatkan, memperbaiki kualitas kita dari segi keilmuan, dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi akidah, sudah merupakan kewajiban. Jangan hanya ustaz-ustaz kita yang kuat ibadah dan akidah dan akhlaknya. Kita juga harus seperti mereka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.